Halo teman-teman, jadi sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran data. Jadi penyebaran data itu ada 6, ada jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, ada varians dan juga ada simpangan baku. Jadi yang pertama itu adalah jangkauan. Jangkauan adalah selisih dari nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Ini adalah rumusnya. Lalu ada jangkauan antar kuartil di mana selisih dari Q3 dikurang dengan Q1. Jadi H sama dengan Q3 kurang Q1. Kenapa H di depannya? Karena itu adalah hamparan. Hamparan dengan jangkauan antar kuartil itu sama. Berikutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil 3 dan juga kuartil 1. Jadi rumus adalah QD sama dengan 1/2 kali Q3 kurang Q1. Nah, ini adalah contoh soalnya. Berikut adalah nilai ujian siswa pada suatu kelas. Kita disuruh untuk mencari jangkauan antar kuartil dan juga simpangan kuartilnya. Nah, untuk mencari jangkauan kita sudah tahu itu dengan cara mengurangkan kita akan mengurangi nilai maksimum dengan nilai minimum, di mana 89 dikurang dengan 40. Jadi kita mendapatkan hasil 49. Berikutnya kita akan mencari jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil di mana kita harus menjumlahkan seluruh frekuensinya, yaitu 40. Jadi kita masukkan Q sama dengan N/4. Lalu kita masukkan N-nya itu adalah 40. Kita bagikan 40 dengan 4, jadi hasilnya 10. Jadi data ke-10 berada pada kelas 50 sampai 59. Nah, ini 50 sampai 59. Lalu tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Rumusnya itu adalah ini, dimana L tambah dalam kurung N/4 kurang F per frekuensi, baru kita kalikan dengan interval. Jadi L-nya itu tepi bawahnya itu di mana 50 ini kita kurangkan dengan 0,5 jadi 49,5. Lalu frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi dari kelas 50 kurang 59. Jadi frekuensi kumulatifnya udah pasti adalah 5. Jadi di sini kita buat 5. Lalu frekuensinya adalah 8. Nih 8. Lalu intervalnya adalah 10. Dapat kita hitung dari 50 sampai 59 ada 10 ya. Nah, jadi di sini sudah saya masukkan angkanya, tinggal kita hitung. Jadi 10 kurang 5 sama dengan 5, lalu kita bagikan dengan 8. Kan nggak bisa, lalu kita kalikan aja 10 itu ke dalam sini. Jadi hasilnya adalah 49,5 tambah 6,25. Jadi hasilnya 55,75. Nah, di kuartil ketiga caranya juga sama, tetapi N-nya kita kalikan dengan 3. Karena apa? Karena kita untuk mencari kuartil ketiga. Jadi 40 dikalikan dengan 3 dibagikan dengan 4 hasilnya adalah 30. Jadi data ke-30 terdapat pada kelas 70 sampai 79. Nah, lalu 70 ini untuk mencari tepi bawahnya kita kalikan dengan 0,5. Kurangkan dengan 0,5. Jadi hasilnya 69,5. Frekuensi kumulatifnya. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya, kita tinggal melakukan penjumlahan dari 5, 8, 12. Jadi hasilnya adalah 25. Dan untuk frekuensinya ada 10 dan intervalnya adalah 10. Jadi saya sudah masukkan ke dalam rumus, tinggal kita hitungkan. Jadi 69,5 tambah 30 kurang 25 kita bagikan dengan 10, lalu kita kali dengan 10. Nah, jadi hasilnya itu ada 69,5 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 74,5. Itu belum selesai untuk mencari jangkauan antar kuartil, kan kita baru mencari kuartilnya. Jadi untuk mencari jangkauannya, H sama dengan Q3 dikurangkan dengan Q1. Lalu kita masukkan tadi Q3 74,5 dan Q1-nya adalah 55,75, jadi hasilnya adalah 18,75. Nah, untuk mencari simpangan kuartil kita sudah lebih mudah karena kita sudah tahu selisih dari Q3-nya dengan Q1-nya, yaitu 18,75. Jadi setengah kali
Q3 kurang Q1 kita masukkan 18,75 per 2, jadi hasilnya adalah 9,375. Sekarang kita akan mencari yang namanya, pelajari yang namanya simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata rumusnya seperti ini. Ini sigma itu adalah sum atau jumlah deretannya dari seluruh deretan angka tersebut. Lalu Fi ini adalah frekuensi data keberapa. Xi ini adalah nilai tengah dari data keberapa, dan X ini adalah meannya atau rata-ratanya. N adalah jumlah frekuensinya. Jumlah total frekuensinya. Nah, jadi di sini ada soal tinggi sekelompok siswa dalam satu kelas. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari simpangan rata-ratanya. Jadi kita masukkan saja kita pertama-tama kita harus cari dulu yang namanya Xi. Nah, Xi-nya itu adalah nilai tengahnya. Seperti kita bilang, untuk mencari Xi-nya kita tinggal tambahkan 50 dengan 54, lalu kita kalikan dengan 0,5. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nanti seluruh nilai tengahnya, kita kalikan dengan frekuensinya untuk mencari F kali Xi, untuk bisa kita menghitung seluruh meannya atau rata-ratanya. Nah, berikut saya sudah membuat tabelnya. Nah, ini sudah lengkap dengan hasil akhirnya atau jumlah frekuensi dan juga jumlah Fxi-nya. Nah, sekarang kita tinggal membagikan 4005 ini dengan 25. 4005 kita bagikan dengan 25, hasilnya adalah 160,2. Nah, kita sudah dapat hasilnya kan? Jadi sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Jadi di sini saya akan langsung masukkan ke dalam rumusnya. Nah, saya akan masukkan ke dalam rumus karena kita tadi kan sudah dapat rata-ratanya. Kita masukkan aja ke dalam rumusnya langsung. Dimana kita tinggal membuat seperti ini. Tadi frekuensinya ada 4, 6, 10, sama 5. Jadi 4 kita kalikan dengan 152 kurang dengan 160,2. Nah, semuanya kita buat seperti itu. Nah, ini saya sudah masukkan semua datanya. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengurangi saja semua datanya, kita kurangi. Yang di dalam kurung kita kurangi dulu ya. Jadi 152 dikurang dengan 160,2 ada di minus 8,2. Tetapi di simpangan rata-rata perlu kita tahu, kita tidak boleh menggunakan minus. Jadi kita buat jadi plus ya. Jadi kita hilangkan minusnya. Jadi 8,2. Lalu 157 kurang 160,2 adalah di minus 3,2. Kita hilangkan minusnya. 162 kurang 160,2 ada di 1,8, lalu kita tambahkan dengan 167 kurang 160,2 adalah di 6,8. Nah, baru kita buat bagi 25.
Nah, berikutnya kita akan mengalihkan dari yang frekuensinya dengan hasil yang tadi kita hitung. Yang sudah kita kurangi tadi, di mana nilai tengah kita kurangi dengan rata-ratanya. Jadi kita dapat 32,8 tambah dengan 19,2 tambah 18 tambah 34. Lalu kita bagikan dengan 25. Nah, kita jumlahkan dulu yang di atas ini tadi. Jadi 104 per 25. Jadi hasilnya adalah 4,16. Nah, ini adalah contoh dari simpangan rata-rata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang varians atau ragam. Nah, di ragam ini adalah rumusnya S pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Nanti kita akan menggunakan pangkat 2. Jadi, seperti kita tahu, sigma tadi adalah penjumlahan dari deretan angkanya. Fi adalah frekuensi dari kelasnya atau frekuensi dari datanya, tiap data. Lalu ada Xi. Xi adalah nilai tengah, lalu kita kurangkan dengan rata-rata. Nah, hasil dari Xi dikurang rata-rata, kita pangkat 2 kan untuk mencari hasilnya. Lalu kita bagikan dengan N. N itu adalah jumlah dari seluruh frekuensinya. Nah, berikut adalah soal yang saya buat, contoh soalnya ini. Nah, ini adalah nilai ujian dari satu kelas siswa di satu kelas. Nah, ini adalah frekuensinya. Jadi untuk mencari varians ini kita juga harus mencari nilai tengahnya juga. Jadi untuk mencari nilai tengahnya, kita di samping ini ya, kita cari nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengahnya, kita tinggal menggunakan rumus tadi, 60 dikurangkan dengan ditambahkan dengan 69, lalu kita kalikan hasilnya dengan 0,5. Jadi dapat 64,5. Jadi kita tulis 64,5. Nah, begitu juga seterusnya, kita masukkan 70 tambah 79, baru hasilnya kita kali dengan 0,5, kita dapat 74,5. Nah, kalau sudah seperti ini kita gampang untuk mencari panduan. Jadi 84,5 dan juga ini 94,5. Lalu untuk mencari fxi-nya ini kita kita tinggal kalikan 64,5 dikali dengan 5. Jadi kita akan kalikan 64,5 dikalikan dengan 5, itu hasilnya ada 322,5. Lalu 74,5 kita kalikan dengan 10. Jadi hasilnya adalah 745. 84,5 kita kalikan dengan 9. Hasilnya adalah 760,5. Lalu di sini 64,5 kita kalikan dengan 94,5 kita kalikan dengan 6. Jadi hasilnya adalah 567. Nah, ini adalah fxi-nya semua. Nah, tetapi kita harus juga mencari total dari frekuensinya dan juga total dari frekuensi dikali dengan nilai tengahnya tadi. Jadi kita totalin 5, kita tambah dengan 10, tambah dengan 9, lalu kita tambahkan dengan 6, hasilnya adalah 30. Hasilnya adalah 30.
Nah, 322,5 kita tambahkan dengan 74,5, lalu kita tambahkan 760,5, lalu kita tambahkan 567, hasilnya adalah di 2395. Nah, kalau sudah dapat hasilnya seperti ini, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus saja. Nah, sebelum kita mencari rumus, kita harus cari dulu yang namanya mean. Jadi 2395 kita bagikan dengan 25. Hasil yang kita dapat adalah 79,35. Nah, cara yang kita gunakan adalah dengan memasukkan rumus hampir sama dengan tadi, tetapi kita tinggal pangkat duakan. Jadi seperti ini, kita masukkan aja langsung ke dalam rumusnya. Sama dengan tadi kan nilai tengahnya adalah 64,5, jadi kita 64,5 kita kurangkan dengan 79,83. Terus kita tambahkan dengan 10 dalam kurung 74,5. Oh, ini pangkat 2 ya, pangkat 2. Kita kurangkan dengan 79,83 pangkat 2. Lalu kita tambahkan lagi dengan 84,5. Kita kurangkan dengan 79,83 pangkat 2. Lalu kita tambahkan lagi dengan 6, 94,5 kurang 79,83 pangkat 2. Lalu kita bagikan semuanya ini dengan 30, karena seperti yang kita tahu tadi adalah meannya adalah 30. Jumlah dari frekuensinya adalah 30. Nah, setelah tadi kita hitung semua itu, maka kita tinggal kurangkan aja XI dengan meannya tadi. XI kurang meannya tadi kita lalu pangkatkan 2. Nah, kita hitung dimana sama dengan jadi frekuensinya tadi yang pertama adalah 5. Jadi tadi kan 64,5 dikurang dengan 79,83. Nah, 79,83. Jadi kita dapat hasilnya ada di 235,32. Nah, ini sudah kita pangkat 2 kan. Jadi tadi kan hasilnya dari 64,5 itu dikurang dengan 79,83 adalah min 15,33. Jadi kita pangkat 2 kan hasilnya segini. Lalu kita tambahkan lagi dengan 10. Kita kurangkan lagi 74,5 kita kurangkan dengan 78,83. Lalu hasilnya adalah minus 4,33. Kita pangkat 2 kan. Jadi hasilnya adalah, nah di sini kita masukkan 28,41. Nah, lalu kita tambahkan lagi dengan 9 kali. Nah, XI-nya tadi kan itu ada 84,5, lalu kita kurang dengan 79,83. Hasilnya adalah 4,67. Kita pangkat 2 kan, jadi hasilnya adalah 21,81. Lalu kita tambahkan lagi dengan 6, kita kalikan dengan tadi kan 94,5. Nah, 94,5 ini kita kurangkan dengan 79,83. Jadi hasilnya adalah 14,67. Kita pangkat 2 kan, jadi dapat 215,68. Nah, baru kita bagikan ini dengan 30. Nah, sesudah itu
tadi yang sudah kita dapatkan kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi hasilnya adalah 1176,6. Kita tambahkan 284,1, tambahkan lagi dengan 196,29, tambahkan lagi dengan 1294,0,8. Lalu kita bagikan dengan 30. Nah, hasilnya tadi itu adalah hasil dari penjumlahan ini adalah 2951,07. Lalu kita bagikan dengan 30. Nah, hasilnya adalah 98,37. Nah, ini adalah hasil atau varians dari data yang sudah kita dapat tadi. Sekarang kita akan mencari yang namanya simpangan baku. Nah, ini adalah berikut adalah rumus simpangan baku. Simpangan baku itu menggunakan akar, dan jadi S sama dengan akar sigma itu tadi penjumlahan, lalu FI itu adalah frekuensinya, XI adalah nilai tengah dari kelas tersebut, lalu kurangkan dengan rata-rata. Lalu kita dari pengurangan tadi kita pangkat 2 kan, lalu kita bagi dengan N atau jumlah seluruh frekuensinya. Nah, berikut ini adalah soal. Nah, ini adalah tinggi badan data tinggi badan satu kelas di mana kita harus juga mencari SI dengan FXI-nya. Nah, kita akan mencari XI dan FXI-nya. Nah, jadi XI-nya itu kita gunakan cara yang tadi, 150 kurang 154. Ditambahkan, lalu dikali dengan 0,5. Jadi di sini ada 152, di sini ada 157, lalu 162, di sini 167. Nah, lalu FXI-nya itu tinggal kita kalikan 152 dikalikan dengan 4, sehingga kita dapat 608. Lalu 157 kita kalikan dengan 6, 942. 162 kita kalikan dengan 5, 810. Dan terakhir 167 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 835. Jadi kita sudah mendapatkan semua hasilnya, tinggal kita mencari jumlah frekuensinya. Nah, jumlah frekuensinya ada di 20. Lalu jumlah dari FXI-nya adalah 608, kita tambahkan dengan 942, tambahkan dengan 810, lalu tambahkan dengan 835. Hasilnya adalah 3195. Lalu kita bagikan aja 3195 per 20. Hasilnya adalah 159,7. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan aja atau kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada tadi. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus angka-angka yang sudah kita dapat tadi. Jadi di sini kita buat akar. Nah, 4 dikali 152 dikurang 159,7, lalu 75, lalu ditambahkan dengan 6 kurang 157 kurang 159,75. Oh iya, jangan lupa buatkan di sini pangkat 2 dan juga pangkat 2. Nah, lalu kita tambahkan lagi dengan 5, 162 kurang 159,75 pangkat 2, tambahkan dengan 5 dalam kurung 167 kurang 159,75 pangkat 2, lalu kita bagikan dengan 20.
Lalu di bawahnya kita tinggal kurangi aja dulu, lalu kita pangkat duakan yang di dalam ini. Ini yang di dalam ini kita kalikan, kita kurangkan lalu kita pangkat duakan. Jadi hasilnya itu ada di akar. Nah, jadi hasilnya itu ada di nah 4. Jadi kita kurangkan 152 kurang 159,75, hasilnya itu kan minus. Terus kita pangkat duakan, jadi dia agak minus lagi karena sudah kita pangkat duakan, jadi kan minus kali minus jadi plus. Jadi kita dapat kan pengurangannya itu adalah minus 7,75, baru kita kalikan minus 7 lagi, kita kalikan dengan minus 7,75 karena itu kan pangkat 2, jadi hasilnya adalah 60,06. jadi begitu juga seterusnya. Jadi ini ada 6, kita kurangin 157 dengan 159,75, kita pangkat 2 dapatnya 7,56. Lalu ini 5, kita kalikan dengan 162 kurang 159,75 dipangkat 2 kan jadi 5,06, baru tambah lagi dengan 5. 167 kita kurangkan dengan 159,75 pangkat 2 dapat 52,56. Nah, baru kita bagikanlah ini dengan 20. Nah, kita kalikan dulu frekuensinya dengan yang di dalamnya itu. Jadi hasilnya dapat 240,24 tambah 45,36, lalu dapat lagi 25,30, lalu dapat lagi yang terakhir 262,80. Nah, semua hasilnya kita bagikan dengan 20. Nah, hasilnya adalah 573,70. Nah, lalu kita bagikan 20. Hasilnya adalah akar 28,69. Dan hasil terakhirnya adalah 50,36. Jadi ini adalah simpangan baku dari data yang sudah kita dapat, yaitu 5,36. Nah, jadi tadi itu adalah sedikit penjelasan tentang ukuran penyebaran data. Sekian, terima kasih.